Selamat malam Pak dan teman-teman. Pada hari ini saya bersama teman saya akan menjelaskan tentang materi sumur resapan dan biopori. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Filipus Gutierrez Christian Manuel dan teman saya. Dan saya Hendrikus Fedo Luanggo akan menjelaskan tentang sumur resapan dan biopori. Konservasi air menjadi bagian penting dalam hidrologi drainase. Sumur resapan dan biopori merupakan teknologi sederhana namun efektif meningkatkan infiltrasi dan mengurangi limpasan permukaan. Pengertian sumur resapan. Sumur resapan adalah bangunan berbentuk sumur vertikal yang berfungsi menampung air hujan agar meresap ke dalam tanah dan menambah cadangan air tanah. Tujuan pembuatan sumur resapan: 1. Mengurangi banjir dan genangan air. 2. Meningkatkan infiltrasi. 3. Mengurangi limpasan permukaan. 4. Konservasi air tanah. Fungsi sumur resapan: 1. Menampung air hujan. 2. Mengalirkan air ke tanah secara perlahan. 3. Menjaga ketersediaan air bersih. 4. Mengurangi erosi tanah. Komponen sumur resapan: lubang sumur: 1. Lubang sumur. 2. Buis beton atau dinding bata. 3. Lapisan kerikil dan pasir. 4. Pipa inlet air hujan. 5. Penutup sumur. Cara kerja sumur resapan: air hujan masuk melalui saluran masuk, tertampung di dalam sumur, meresap perlahan melalui dinding dan dasar sumur, masuk ke lapisan tanah. Persyaratan lokasi sumur resapan: 1. Jarak aman dari septic tank kurang lebih dari 5 meter. 2. Tidak berada di area tanah labil. 3. Elevasi tanah boleh lebih rendah dari muka air tanah. 4. Tanah memiliki permeabilitas cukup tinggi. Manfaat lingkungan sumur resapan: 1. Mengurangi debit puncak saat hujan. 2. Menambah cadangan air bawah tanah. 3. Memperbaiki kualitas lingkungan. 4. Mengurangi penurunan permukaan tanah. Sekarang kita masuk ke materi pengertian biopori. Biopori adalah lubang resapan kecil vertikal berdiameter 10-30 cm dan kedalaman 30-100 cm yang meningkatkan porositas tanah untuk mempercepat infiltrasi. Tujuan biopori: yang pertama, meningkatkan infiltrasi. Yang kedua, mengurangi genangan. Yang ketiga, mengolah sampah organik menjadi kompos. Yang keempat, meningkatkan aktivitas organisme tanah. Cara kerja biopori: yang pertama, lubang dibuat lalu diisi sampah organik, diteruskan organisme tanah mengurai sampah lalu membentuk pori alami sehingga air hujan cepat meresap. Keunggulan dari biopori: yang pertama, murah dan mudah dibuat. Yang kedua, tidak membutuhkan lahan luas. Yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi sampah organik. Perbedaan sumur resapan dan biopori: yang pertama, dari sumur resapan ukurannya besar, menampung air dalam volume besar, digunakan pada rumah atau kawasan. Sedangkan biopori ukurannya lebih kecil, mengoptimalkan pori tanah, cocok untuk skala rumah tangga. Kelebihan sumur resapan: yang pertama itu efektif untuk skala besar, mampu menampung volume air tinggi, umur bangunan yang panjang, cocok untuk kawasan padat. Namun ada kekurangan dari sumur resapan. Yang pertama adalah biaya konstruksi lebih tinggi. Yang kedua, membutuhkan lahan. Yang ketiga, perawatan diperlukan untuk menghindari penyumbatan. Kelebihan biopori: yang pertama, biaya murah, dapat dibuat banyak di area kecil, menghasilkan kompos tanpa peralatan khusus.
Namun, ada juga kekurangan pada biopori. Yang pertama adalah tidak menampung air dalam jumlah besar. Yang kedua, perlu pengisian ulang sampah organik secara berkala. Contoh penerapan sumber resapan. Yang pertama, area perumahan. Yang kedua, gedung perkantoran. Yang ketiga, area parkir. Yang keempat, sekolah dan fasilitas publik. Contoh penerapan biopori. Yang pertama, taman rumah. Yang kedua, badan jalan. Yang ketiga, halaman sekolah. Yang keempat, area ruang terbuka hijau. Dan sampai kita menyimpulkan dari semua ini, sumur resapan dan biopori adalah solusi efektif untuk mengurangi banjir, meningkatkan infiltrasi, serta memperbaiki kualitas lingkungan. Penggunaan keduanya dapat disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.